Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diperkenankan olehnya Rabbul Alamin tentunya untuk melanjutkan dan mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti dan laksanakan termasuk ke dalam amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Tapi sebagaimana dimaklumi, kita masih dalam bahasan bab yang ke-18 dari kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah di dalam kitab Sahih Muslim. Dan sebagaimana judulnya atau sebagaimana dalam tertera dalam bab tersebut, bahwa di situ disebutkan riwayat-riwayat atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat, dan itu menunjukkan tanda-tanda hari kiamat itu sendiri. Ada yang besar dan juga ada yang kecil sebagaimana dimaklumi. Tapi dalam bab yang ke-18 sebagaimana tabwib, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini, itu sudah banyak kita lalui riwayat-riwayat yang mengkhabarkan peristiwa-peristiwa sebagai tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya fitnah, bala, itu sudah kita baca riwayatnya. Banyaknya pembunuhan, al-harju, kemudian di situ tidak diketahui apa penyebab pembunuhan tersebut, baik yang membunuh maupun yang terbunuh tidak mengetahui, dan seterusnya. Ini menunjukkan kacau balaunya zaman pada waktu itu. Dan al-harju, banyaknya pembunuhan, itu tentunya menyebabkan atau disebabkan karena memang tidak jelasnya sesuatu. Dan pernah kita sebutkan keterangannya, ini lebih kepada masalah duniawi. Kemudian peristiwa berikutnya, peristiwa besar. Nah, kalau yang tadi peristiwa atau tanda kecil tentunya ya, banyaknya bala, banyaknya musibah, banyaknya pembunuhan, itu di zaman kita pun sudah kita saksikan. Lalu kemudian riwayat terkait dengan kehancuran Ka'bah oleh orang-orang Al-Habasyah. Nah, ini peristiwa besar tentunya. Dan seterusnya, kaum muslimin akan berperang dengan orang-orang yang bersifat sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, wajah-wajah mereka seperti perisai, kemudian yang bersandalkan rambut, dan seterusnya dari apa yang pernah kita sebutkan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita melihat riwayat berikutnya dan kita baca saja apa yang disebut oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitabnya ini. Taib berikutnya adalah kita baca di situ, dan riwayat ini sudah kita lalui ya, tapi kita baca saja. Qala rahimahullahu taala Al-Imam Muslim, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yakni ibn Muhammadin an Thawr wa huwa ibn Zaid ad-Dili an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy alaihi salatu wassalam qala sami'tum bi madinatin janibun minha fil bar wa janibun minha fil bahr qalu na'am ya Rasulullah qala la taqumu as-sa'atu hatta yaghzuha 70,000 min bani Ishaq fa idza ja'uha nazalu falam yuqatilu bisilahin wa lam yarmu bisahmin qalu la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu ahadu janibaiha
qala Thawrun la a'lamuhu illa qala alladhi fil bahri thumma yaqulu ats-tsaniyah la ilaha illallah wallahu akbar فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلها فيغنموا فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون قال حدثني محمد بن مرزوق وقال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد الديلي في هذا الإسناد بمثله. طيب, kalau kita melihat hadis ini itu terkait dengan perang besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini pernah kita sebutkan di awal bab terkait dengan ditaklukkannya kota Konstantinopel yang kedua kali di akhir zaman nanti. Kemudian sebelumnya terjadi perang besar Malhamah Al-Kubra, dan itu alhamdulillah dimenangkan tentunya oleh kaum muslimin. Tapi kita baca terjemahnya di sini dan diikuti di situ daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, pernahkah kalian mendengar sebuah kota yang pada satu sisinya terdapat daratan dan pada sisi yang lain terdapat lautan? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Maknanya kota ini, bandar atau kota ini ma'ruf ya di kalangan sahabat Nabi SAW, karena ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, pernah dengar apa tidak kota seperti ini? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Maknanya ini masyhur, kota ini masyhur, dan itu yang disebut kota Konstantinopel, dan itu adalah wilayah kekuasaan daripada Romawi pada waktu itu, dan buktinya memang mereka lah yang menguasai banyak gereja-gereja di masa itu dan seterusnya. Maknanya kotanya adalah kota yang maju dan masyhur sehingga para sahabat pun mengetahuinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kota itu diperangi oleh 70.000 orang dari keturunan Bani Ishaq. Jika mereka telah mendatanginya, mereka turun ke medan perang. Maknanya kaum muslimin ya pada waktu itu. Dan ini terkait dengan riwayat yang sudah kita baca, sudah kita jelaskan, Malhamah Al-Kubra, lalu kemudian jatuhnya kota Konstantinopel. Jika mereka telah mendatanginya, mereka turun ke medan perang dan mereka turun ke medan perang, akan tapi mereka tidak memerangi dengan menggunakan senjata, tidak menggunakan senjata pedang ataupun panah. Mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar. Dan ini sudah kita ketahui daripada keterangan riwayat sebelumnya, bahwa setelah Malhamah Al-Kubra, peperangan besar, kalahnya Romawi, lalu kemudian kaum muslimin pergi ke kota Konstantinopel yang ada di Turki sekarang ini. Dan pernah kita sebutkan kota Konstantinopel ini tentu setelah direbut oleh Muhammad Al-Fatih, dan sampai sekarang masih di tangan kaum muslimin tentunya. Namun di akhir zaman itu kata Nabi SAW akan diperangi lagi. Maknanya di akhir zaman nanti akan kembali dikuasai kota Konstantinopel tersebut oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Romawi. Jadi namun setelah peperangan Malhamah Al-Kubra, sebagaimana kita ketahui dalam riwayat-riwayat sebelumnya, itu kaum muslimin pergi mengepung kota Konstantinopel ini. Namun tidak terjadi peperangan, karena cukup mengucapkan la ilaha illallah, lalu katanya di sini salah satu sisinya pun dapat ditaklukkan. Maknanya benteng-bentengnya itu hancur. Nah, artinya tidak ada lagi peperangan di situ, kalah begitu saja. Lalu kemudian dengan demikian kaum muslimin mengambil al-ghanimah atau harta rampasan perang sebagaimana kita baca di sini. Mereka hanya mengucapkan, pasukan tersebut kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, lalu salah satu sisinya pun dapat ditaklukkan. Thaur dalam hal ini perawi mengatakan, yang aku tahu beliau hanya menyebutkan yang terdapat di lautan. Kemudian untuk yang kedua kalinya mereka mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, lalu satu sisi yang lainnya pun ditaklukkan. Kemudian untuk yang ketiga kalinya mereka mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, lalu dibukakanlah benteng pertahanan mereka sehingga mereka dapat memasukinya dan mengambil harta rampasannya. Dan ini
sudah kita lalui ya riwayatnya, bahwa Nabi SAW mengkhabarkan di akhir zaman bahwa kota Konstantinopel itu ditaklukkan tanpa perang. Kalau kota Konstantinopel yang sekarang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu kan melalui perang. Tapi di akhir zaman tidak melalui perang karena memang sudah kalah sebelumnya di Malhamah Al-Kubra. Kemudian dan ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan, itu kaum muslimin setelah menaklukkan kota tersebut, ya tentu halal baginya harta-harta yang ada di dalamnya, itulah yang disebut dengan ghanimah. Dan ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan, sesungguhnya Dajjal telah muncul. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu yang ada dan pulang kembali ke negeri mereka. Telah menceritakan kepadaku sampai akhir sanadnya. Dan ini juga sudah kita ketahui bersama bahwa syaitan itu mengelabui, menipu kaum muslimin, membohongi kaum muslimin pada waktu itu ketika mereka mengambil ghanimah dengan menyebutkan, dengan berteriak gitu bahwa Dajjal telah muncul, ya, karena kaum muslimin pada waktu itu sudah mengimani adanya Dajjal di akhir zaman. Ya tentu ketika mereka mendengar adanya Dajjal, ya pasti mereka khawatir akan keluarga mereka masing-masing. Akhirnya mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Namun ketika sampai di Syam, dan itu yang pernah kita dapatkan riwayatnya, itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun. Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun di situ, lalu kemudian bergabung dengan pasukan kaum muslimin dan seterusnya memerangi Dajjal. Namun sekali lagi pasukan kaum musliminnya ini yang dikomandoi oleh Al-Imam Imam Mahdi dan seterusnya. Jadi setelah kota Konstantinopel itu ditaklukkan, tadi kita sebutkan tanpa perangan, tentu kaum Nasrani sudah tidak ada lagi. Tersisa kaum Yahudi. Dan itu yang nanti kita akan baca riwayatnya, itu yang menjadi pengikut Dajjal, yaitu di Al-Asfahan di Iran sana. Namun yang pernah kita baca riwayatnya, setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun, lalu kemudian memerangi Dajjal tersebut. Dan setelah Dajjal mati tentunya di tangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, lalu mereka Yahudi tersebut ya lari, berlindung, mencari perlindungan dan seterusnya. Namun tidak ada perlindungan bagi mereka, tidak ada tempat berlindung bagi mereka. Bahkan batu dan pohon, semuanya itu pun membocorkan tempat perlindungan mereka, kecuali dalam riwayat pohon Gharqad. Sekarang kita lanjut ya. Wa qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibnu Bishrin qala haddatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi alaihi salatu wassalam qala la tuqatilunna al-yahud fala taqtulunnahum hatta yaqula al-hajaru ya muslim hadha yahudiyyun fata'ala faqtulhu. Wa qala haddatsana Muhammad ibn Muthanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qala haddatsana Yahya an Ubaidillah bihadzal isnad wa qala fi hadithihi hadha yahudiyyun wara'i. Kemudian juga semakna dengan hadis berikutnya kita baca. Wa qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama qala akhbarani Umar ibnu Hamzah qala sami'tu Saliman yaqul akhbarana Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taqtatiluna antum wa yahudu hatta yaqul al-hajaru ya muslimu hadha yahudiyyun wara'i ta'ala faqtulhu. Daripada Salim, ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian akan perang melawan Yahudi hingga batu berkata, hai Muslim, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, datanglah, bunuhlah dia. Kemudian sama juga oleh itu kita baca wa qala haddatsana Harmalah ibnu Yahya qala akhbarana ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an ibni Shihab qala haddatsani Salim ibnu Abdullah anna Abdullah ibn Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqatilukum al-yahud fatusallitunahu alaihim hatta yaqul al-hajaru ya muslim hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu.
Dari Abdullah bin Umar telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yahudi akan memerangi kalian, lalu kalian menguasai mereka hingga batu berkata, hai Muslim, ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah. Begitu juga dengan hadis berikutnya kita baca. Wa qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub yani ibn Abdurrahman an Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'i al-hajar wash-shajar fayaqulu al-hajaru aw ash-shajaru ya muslim ya Abdullah hadha yahudiyyun khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajarati al-yahud. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kemudian kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon berkata, hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, ia adalah pohon Yahudi. Kita baca lagi. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى قال اخبرنا وقال ابو بكر قال حدثنا ابو الاحوص وقال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانه كلاهما عن سماك عن جابر بن سمره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي الساعه كذابين وزاد في حديث ابي الاحوص قال فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم. Taib, ini terkait dengan peristiwa berikutnya akan muncul 30 pendusta yang semuanya mengaku Nabi SAW atau menjadi Nabi. Taib, kembali kepada peristiwa yang disebutkan dalam riwayat ini, bahwa akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di akhir zaman nanti. Ya, kalau sekarang memerangi juga yang di Palestina di situ, namun tentu bukan akhir zaman yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi oleh karena itu ya sering kita sebutkan bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi SAW, memegang teguh prinsip-prinsip akidah tauhid. Itu yang paling penting dan itu sebagai bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sampai tergesa-gesa ingin mencari kemenangan tersebut tanpa melihat kaidah-kaidah syariat dalam hal ini, maka tergesa-gesa tersebut ya tentu akan menjadi bumerang. Walhasil pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan pasti terjadi seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kaum muslimin akan memeranginya. Dan peperangan ini tentu setelah Dajjal turun ya. Setelah Dajjal turun, Dajjal diperangi juga oleh kaum muslimin dan akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dan sanadnya disahihkan oleh Ahmad Asy-Syakir sebagai muhaqqiq daripada Musnad Imam Ahmad, namun juga ada yang mendhaifkan hadis ini, tapi karena sebagian ada syawahid atau penguat daripada hadis tersebut, ada sebagian sekali lagi yang menyebutkan sanadnya hasan sebagaimana oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Taib, hadis tersebut kalau kita baca di sini, hadis ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini sekali lagi dalam Musnad Imam Ahmad sebagai keterangan tentang peristiwa yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ini. Namun sebelum kita baca riwayat Imam Ahmad ini, kita ketahui dari riwayat Imam Muslim, kalau kita melihat di situ tidak satu sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan tentang peristiwa ini. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa ini itu peristiwa yang sahih dan itu pasti terjadi. Kalau kita lihat ada riwayat Abu Hurairah, kalau kita melihat juga ada riwayat Abdullah bin Umar, kemudian ada juga Jabir bin Samurah dan lain-lain daripada sahabat Nabi SAW. Itu banyak.
Tidak satu sahabat yang mendengar Nabi SAW mengkhabarkan tentang peristiwa ini. Maknanya peristiwa ini betul-betul kita yakini bahwasanya nanti di akhir zaman akan terjadi. Tadi kita sebutkan dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yanzilud dajjal fi hadhihi as-sabakhah bimarri qanat. Dajjal akan turun di as-sabakhah. Sabakhah itu tanah tandus gersang yang pohon-pohonnya sedikit yang tumbuh karena memang gersang. Bimarri qanat, yaitu di lembah kawasan Madinah. Ada di kawasan Madinah ada lembah. Di situ ada gersangnya. Nah, di situ akan turun Dajjal. Disebut di situ Nabi SAW menyebutkan fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi an-nisa. Maka orang yang paling banyak keluar menuju Dajjal pada waktu itu adalah dari golongan wanita. Jadi orang yang paling banyak keluar dari rumahnya tertipu, terfitnah oleh Dajjal itu adalah nisa, kaum perempuan. Hatta innar rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa bintihi wa ukhtihi wa ammihi. Sehingga kaum laki-laki pada waktu itu pulang ke rumahnya dan mengingatkan keluarganya dari hamimihi, keluarga kerabatnya, besan-besannya, wa ila ummihi, kepada ibunya, kepada bintihi, anak wanitanya, wa ukhtihi, saudara perempuannya, wa ammatihi, dan bibinya. Ini kan semua perempuan. Jadi seorang laki-laki pada waktu itu karena melihat banyak kaum wanita yang keluar menuju Dajjal, maka mereka khawatir akan keluarga perempuannya. Jadi mereka pun keluar kembali pulang dan mengingatkan keluarga perempuannya dari yang tadi disebutkan. Karena memang dahsyat fitnah Dajjal tersebut, dan nanti kita akan baca riwayatnya. Kemudian fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaihi, sampai mereka laki-laki tersebut untuk mencegah kaum wanita atau keluarga mereka keluar kepada Dajjal pada waktu itu, sebagaimana keluarnya kaum wanita-wanita yang lain, mereka ikat. Mereka ikat katanya, fayuthiquha ribatan. Jadi mereka ikat keluarga perempuannya tadi. Kalau anak perempuannya diikat, kalau ibunya, kalau semua diikat sampai agar tidak keluar. Maknanya fitnahnya luar biasa. Karena ini Dajjal dan kita sering mendengar bagaimana fitnahnya. Bahkan para anbiya, para rasul itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya selamat daripada fitnah tersebut karena dahsyatnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma yusallitullahu al-muslimin alaihi fayaqtulunahu wa yaqtuluna syi'atahu." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, kemenangan bagi kaum muslimin kepada Dajjal ini, lalu kemudian membunuh Dajjal dan juga membunuh pengikutnya. Hatta innal yahudi la yakhtabi'u tahta syajarah awil hajar fayaqulul hajaru awil syajaratu lil muslim hadza yahudiyun tahti faqtulhu. Sehingga orang-orang Yahudi pada waktu itu bersembunyi di bawah pohon, di belakang batu. Kemudian batu dan pohon tersebut mengkhabarkan kepada muslim pada waktu itu, mengatakan ini orang Yahudi bersembunyi di bawahku, maka bunuhlah. Ini riwayat Imam Ahmad ini menjelaskan tentunya sedikit detail daripada peristiwa yang akan terjadi nanti pada akhir zaman, terkhusus terkait dengan peperangan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Jadi intinya Dajjal turun, lalu kemudian fitnahnya sangat besar. Nanti kita akan baca fitnah-fitnahnya. Lalu kemudian di situ yang pada intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, kuasa atau memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, sehingga Dajjal pun dibunuh, kemudian pengikut-pengikutnya dibunuh, dan akhirnya mereka lari, terkhusus orang-orang Yahudi bersembunyi sebagaimana dalam hadis ini, kecuali pohon Gharqad yang tadi dah kita baca riwayatnya. Pohon Gharqad. Itu apa pohon Gharqad? Dilihat saja itu pohon Gharqad. Masyhur pohon Gharqad.
Taib. Jadi ini yang kita fahami, dan itu pasti sekali lagi akan terjadi nanti pada hari atau di akhir zaman. Jadi oleh karena itu tidak akan menang orang-orang Yahudi itu, tidak akan menang kepada kaum muslimin tentunya. Ya kalaupun dia menang, ya menangnya sesaat. Jadi itu tetap kita optimis ya kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Jadi lagi-lagi ya kuncinya adalah memegang teguh prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Terus kemudian terkait peristiwa berikutnya adalah munculnya pembohong yang semuanya mengaku diri nabi, mengaku sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi kita sebutkan riwayatnya daripada Jabir bin Samurah, dia mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya antara aku dan kiamat ada banyak pendusta. Ia menambah dalam hadis Abu al-Ahwas, ia bertanya kepadanya, kau mendengar ini dari Rasulullah SAW? Yang menjawab, ya, telah menceritakan kepadaku Ibnu Musanna dan Ibnu Bashar, keduanya berkata telah menceritakan kepadaku, sampai akhir riwayat yang disebutkan oleh beliau. Kemudian riwayat berikutnya kita baca, wa qala haddatsani Zuhair ibn Harbin wa Ishaq ibn Mansur qala Ishaq qala akhbarana qala Zuhair qala haddatsana Abdurrahman wa huwa ibn Mahdi an Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Qala haddatsana Muhammad ibn Rafi'in qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi ghairu annahu qala yanba'ithu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, kiamat tidak terjadi hingga para dajjal pendusta dimunculkan. Jumlah mereka, kata Nabi SAW, hampir 30. Semua mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. Sampai akhir hadis terkait dengan sanadnya. Jadi peristiwa ini pun akan berlaku, dan bahkan sejak zaman Nabi SAW kita mengetahui ada Musailamah Al-Kadzab. Itu dari zaman Nabi SAW sudah ada muncul orang yang mengaku diri sebagai Nabi, dan itu sekali lagi akan terus bermunculan. Adapun kata para ulama terkait dengan sabda Nabi SAW jumlah mereka hampir 30, ini tidak menyatakan pembatasan. Sekali lagi ini tidak dimaknai pembatasan. Maknanya orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi itu tidak hanya terbatas jumlahnya sebanyak 30, tidak. Tapi ini menunjukkan banyak. Sebagaimana tadi riwayat di awal tadi disebutkan akan banyak muncul. Jadi sekali lagi jumlah ini tidak menunjukkan batasan jumlah orang yang mengaku sebagai nabi, tidak. Karena kalau dihitung-hitung lebih ya, kalau dihitung-hitung di zaman Nabi sudah, di zaman sahabat, di zaman tabi, bahkan di zaman kita itu yang Arab ya, yang masih ditrace boleh di ini. Belum lagi yang di mana, entah di Iran lah atau di negeri mana gitu. Nah, di negeri Nusantara kita pun sudah banyak ya yang mengaku diri sebagai nabi. Dan sekali lagi ini peristiwa sebagai menunjukkan tanda-tanda hari kiamat dan tergolong tanda-tanda kecil, dan ini sudah berlaku dan sebagiannya kita sudah menyaksikannya. Nah, tapi ya bagi kita ini tentu bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memegang akidah tauhid, nah ini tentu tidak akan goyah ya, karena kita yakini bahwa Nabi SAW itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi Nabi SAW juga menyatakan la nabi ba'di, tidak ada nabi setelahku, dan itu menjadi pamungkas ya, menjadi penutup, menjadi prinsip bagi kita bahwa siapapun itu, mau bagaimanapun rupanya, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun ilmunya, kalau sudah menyatakan diri sebagai nabi,
atau sebelumnya menyatakan hal-hal yang gaib, maka tentunya kita boleh sebutkan dia sebagai dajjal, maknanya sebagai pendusta. Taib. Kemudian selanjutnya kita selesai ya dari bab yang ke-18 menurut bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi sekarang kita akan masuk bab yang ke-19. Bab yang ke-19 yaitu kata beliau rahimahullahu taala di situ bab Ibnu As-Sayyad, bab Ibnu As-Sayyad. Taib. Ibnu Sayyad di sini dan beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan, Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan riwayat-riwayat terkait dengan Ibnu Sayyad. Terkait dengan Ibnu Sayyad sebelum beliau menyebutkan terkait dengan Dajjal. Ini kan bab yang ke-19, lalu kemudian bab yang ke-20 itu disebutkan Dajjal. Bab Dzikrud Dajjal wa sifatihi wa ma ma'ahu. Bab ciri-ciri atau sifat Dajjal dan orang-orang yang bersamanya, yaitu pengikutnya. Namun beliau menyebutkan terlebih dahulu, atau Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan riwayat-riwayat tentang Ibnu Sayyad. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan judulnya ini Ibnu Sayyad. Dan perkara Ibnu Sayyad ini, kalau kita membaca, dan insya Allah kita akan baca ya, walaupun panjang sesuatu kita baca saja. Ini menunjukkan sebagaimana kata Imam Muslim rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis-hadis ini. Jadi peristiwa Ibnu Sayyad ini adalah peristiwa yang masih tidak jelas, peristiwa yang pelik. Karena apa? Karena tidak ada hadis Nabi SAW, kalau melihat riwayat-riwayat yang ada, yang memastikan apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal atau tidak. Tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW mengatakan ya atau mengatakan tidak. Maknanya Nabi SAW pun tidak jelas bagi beliau SAW. Sebagaimana halnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya mungkin sebabnya karena Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ciri-ciri Dajjal. Tapi belum atau tidak diberitahukan tentang hakikat si Ibnu Sayyad ini. Oleh karena itu Nabi SAW pun dalam riwayat-riwayat nanti yang kita baca itu masih mengambang. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ini peristiwa yang tidak jelas dan masih pelik begitu. Dan kalau kita melihat bahwa para ulama berbeda pandangan, berbeda pendapat, bahkan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada itu berbeda pandangan apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal atau tidak. Jadi dari kalangan sahabat, kalau kita nanti akan baca riwayatnya, Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Jabir bin Abdullah, itu menyatakan dan berpendapat, dan bahkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah termasuk Dajjal. Dan juga sebagian para ulama juga meyakini bahwasanya Ibnu Sayyad ini Dajjal. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal yang dimaksud sebagai Dajjal yang besar ya. Adapun Dajjal yang kecil mungkin saja. Karena Dajjal kecil di sini maksudnya setiap pendusta, setiap yang mengaku hal-hal yang gaib, itu termasuk Dajjal. Karena Dajjal maknanya adalah pendusta. Taib. Itu ringkasnya. Oleh sebab itulah Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari itu menyimpulkan bahwa, karena beliau pun muskil juga, karena untuk menyimpulkan kesimpulan boleh-boleh saja, sekedar pendapat boleh. Tapi tentunya itu hanya sekedar pendapat melalui melihat kesimpulan-kesimpulan yang ada. Tapi terkait dengan dalil yang sharih, terkait dalil yang yang langsung dalam bab ini sebagai penjelas daripada Nabi SAW, karena Nabi SAW sendiri pun
tidak ada kejelasan langsung daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu para ulama yang menyatakan masih berpandangan muskil, atau sebagian mereka masih mengikuti pendapat Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lain, karena lagi-lagi itu tidak tidak ada kejelasan daripada Nabi SAW. Adapun para ulama yang mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah bukan dajjal yang besar, tapi dajjal yang kecil, bukan dajjal besar yang nanti akhir zaman, karena buktinya di hari tuanya Ibnu Sayyad ini, dan Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan riwayatnya nanti bahwa Ibnu Sayyad ini pun merasa dipojokkan lah, karena orang-orang pun banyak bicara, begitu kan, banyak bicara tentangnya bahwasanya dia itu adalah dajjal. Oleh karena itu dia pun membantah akan dirinya. Dia langsung membantah, Ibnu Sayyad langsung membantah, nanti kita akan baca hadisnya. Ini tentu setelah Nabi SAW dan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Ya, karena Ibnu Sayyad ini disebutkan untuk meninggalnya pun masih tak jelas. Oleh karena itu disebutkan bukan meninggal, dia lenyap, dia hilang pada tahun 63 Hijriah ketika peristiwa besar yang terjadi di Madinah. Nah, Yazid bin Muawiyah itu pada tahun 63 Hijriah itu mengepung kota Madinah karena penduduknya tidak taat pada waktu itu dengan kerajaan. Jadi istabah al-Madinah pada waktu itu banyak terbunuh orang-orang Madinah pada waktu itu sampai darah berceceran di mana-mana. Dan itu terjadi pada tahun 63 Hijriah di musim panas. Maka disebutlah peristiwa itu sebagai peristiwa Al-Harrah, yaitu peristiwa di musim panas yang peristiwa besar 63. Nah, dia kan termasuk penduduk Madinah, si Ibnu Sayyad ini. Nah, tidak jelas apakah dia termasuk korban. Kalau korban kan mesti temu jasadnya, betul tidak? Nah, tapi ini tidak ditemukan jasadnya. Maka sebab itulah disebutkan dia menghilang pada tahun itu. Dia menghilang di peristiwa Al-Harrah. Nah, para ulama yang mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah bukan dajjal yang besar itu, mereka mengatakan dia meninggal di Madinah. Ya, menurut peristiwa tadi, tapi jasadnya tidak ditemukan. Jadi oleh karena itu disebutkan menghilang. Nah, oleh karena itu Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kesimpulannya tadi disebutkan bahwa beliau menyimpulkan Ibnu Sayyad ini adalah pada waktu Nabi SAW melihatnya dan seterusnya, itu kemungkinan, ini menurut beliau ya, itu kemungkinan adalah syaitan yang menyerupai bentuk dajjal, dan Ibnu Sayyad ini adalah bentuk dajjal tersebut, dan tidak menutup kemungkinan setelah dia muncul di zaman Nabi SAW dia pun kembali bersembunyi dan bersembunyi di tempat persembunyiannya, lalu muncul di Asfahan dengan pengikut-pengikutnya sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Satu, kemudian yang keduanya juga Ibnu Sayyad katanya tidak menutup kemungkinan dia sebagai dajjal di antara dajjal-dajjal yang ada, karena dia adalah pendusta. Jadi intinya bahwasanya masih tidak ada titik terang di sini. Namun bagi mereka yang meyakini ya silahkan, bagi yang tidak pun tidak masalah, karena sebagian ulama meyakini bahwasanya itu adalah dajjal, sebagian tidak, sebagiannya adalah tidak, karena alasannya tadi bahwa Ibnu Sayyad itu membantah dirinya. Dalam riwayat nanti kita baca, membantah dirinya, dia sendiri yang membantah dajjal. Dia sendiri yang menyatakan bahwasanya dia itu bukan dajjal. Dan juga buktinya juga bahwasanya dia bukan sebagai dajjal, ini menurut pendapat yang menyatakan dia tidak dajjal, adalah dia beranak pinak, dia ada keturunan, sedang dajjal ini tidak ada keturunannya. Bahkan anaknya yang namanya Umarah anaknya, kan dia namanya Abdullah bin Sayyad. Jadi Umarah bin Abdullah bin Sayyad ini adalah salah satu perawi hadis yang siqah dari kalangan tabi'in. Itu anak daripada Ibnu Sayyad ini. Sehingga ini juga yang
menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya dia adalah dia bukan dajjal yang besar. Dia bukan dajjal yang besar. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jelas dan bahkan mencurigai dia dajjal, dan Umar radhiyallahu taala anhu dan sebagian sahabat menyatakan Ibnu Sayyad ini adalah dajjal, ya karena memang dia lahir, dan Ibnu Sayyad ini disebutkan namanya sebelum masuk Islam namanya Sofi. Nah, setelah dia masuk Islam dan keislamannya menurut sejarah itu sebelum Nabi SAW, setelah Nabi SAW meninggal dunia. Karena ketika dia Islam ketika Nabi SAW hidup, sudah selesai masalah ya. Ya, selesai masalah. Tapi masalahnya dia tidak Islam di situ. Dia tidak Islam ketika Nabi SAW hidup. Sehingga dia Islam setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan ketika dia Islam, dia pun membantah dirinya sebagai Ibnu Sayyad. Namun bantahan dirinya sebagai dajjal itu pun diterangkan nanti oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan kita akan sebutkan nanti. Baik. Jadi Nabi SAW datang ke Madinah. Sofi ibn Sayyad itu kan belum Islam ya. Setelah Islam namanya Abdullah bin Sayyad. Itu dia masih kecil. Dia masih kecil ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Dan disebutkan dalam sejarahnya bahwa si Sofi ini itu lahir dalam keadaan sudah dikhitan dan dalam keadaan buta satu matanya, sehingga sesuai dengan mirip-mirip dengan ciri-ciri yang ada. Lalu kemudian setelah dia membesar, itu dia banyak mengklaim hal-hal yang gaib. Dia bilang ada makhluk-makhluk yang mendatanginya, kemudian dia melihat arsy di atas air, lalu kemudian dia mengatakan dirinya tak masalah, dia disebut sebagai dajjal dan dia tahu sekarang posisi dajjal. Gitu ucapan-ucapannya, sehingga memang wajar sekali kalau Nabi SAW mencurigai dia sebagai dajjal, lalu kemudian Umar radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain itu memastikan, bahkan bersumpah bahwa ini adalah Ibnu Sayyad. Nah, begitu. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya dia membantah dirinya sebagai dajjal itu kan setelah Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Dan kalau kita melihat dari meninggalnya Umar radhiyallahu taala anhu dan peristiwa Harrah yang tadi 63 Hijriah itu disebutkan jaraknya 40 tahun. Begitu jauh jaraknya, sehingga ketika dia tua pada waktu itu, ya tentu dia sudah tua ya, Ibnu Sayyad ini barulah dia membantah dirinya sebagai dajjal. Tapi bantahannya tersebut tidak menurut yang masih mengatakan sebagai Ibnu Sayyad itu tidak menjadi kata terakhir, atau tidak menjadi sebagai bahasa kita sebagai pembatas dalam hal ini, tidak. Jadi maknanya masih ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hakikat Ibnu Sayyad ini masih jalan terus. Walaupun dia klaim dirinya masih jalan terus begitu. Tapi ya tetap yang kita pahami ini masih perdebatan di kalangan para ulama. Baik, kita baca hadisnya. Qala haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim wal lafdhu li Utsman qala Ishaq qala akhbarana wa qala Utsman qala haddatsana Jarir 'an al-A'mash 'an Abi Wa'il 'an Abdullah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله فقال لا بل تشهد أني رسول الله فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع qatlahu. Ini hadis daripada sahabat Nabi SAW
di sini disebutkan Utsman yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Amash dari Abu Wa'il dari Abdullah berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut di sini Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata di sini, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melewati anak-anak. Di antara mereka ada Ibnu Sayyad. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat pada waktu itu termasuk Umar itu lewatlah. Ada anak-anak main-main di situ. Di antara anak-anak tersebut ada Ibnu Sayyad. Sebab itu disebutkan bahwa Nabi SAW datang dan pada waktu itu Ibnu Sayyad masih kecil. Anak-anak lari ya karena melihat Umar, melihat Rasul, sahabat-sahabat yang lain ya. Itu kalau normal anaknya ya pastilah takut-takut, segan dan seterusnya. Anak-anak lari sementara Ibnu Sayyad tidak lari, dia duduk malah santai. Sepertinya Rasulullah SAW tak suka, membenci hal itu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad, taribat yadak, beruntunglah kamu. Maksudnya taribat yadak ini kata-kata yang menyebutkan doa yang ya kata-kata begitulah ya, tidak baik dan seterusnya. Taribat yadak, beruntunglah, tapi ini alih bahasa saja ya. Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Ia menjawab tidak. Tapi kau malah yang harus bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Ini bayangkan. Jadi tidak curiga gitu kan Rasulullah SAW dan juga terlebih lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anak masih kecil ya gitu, kemudian fisiknya matanya buta begitu kan, tapi tidaklah disebutkan kafara ya, tidak, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan. Tapi kalau buta memang ya tidak, tapi kau yang bersaksi bahwa aku utusan Allah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, biarkan aku membunuhnya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, bila yang kau lihat seperti ini, kau tidak akan mampu membunuhnya. Maksudnya bila betul-betul dia si anak kecil Ibnu Sayyad ini adalah dajjal yang betul, maka kamu tidak akan mampu membunuhnya. Sampai situ. Ini pun belum jelas. Ini pun hadisnya tak jelas lagi. Nabi SAW pun masih tidak jelas hakikatnya, betul tidak? Jadi maka tadi kita sebutkan kalau dari hadis Nabi SAW sendiri itu tidak ada kejelasan pasti bahwa Ibnu Sayyad ini adalah dajjal atau tidak, sehingga wajar tadi kesimpulan daripada Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan mungkin saja gitu ya, syaitan ini yang itu adalah dajjal yang betul-betul gitu ya, tapi syaitan menampakkan dirinya dalam hal ini, dan kemudian setelah menampakkan diri di depan Rasul seperti ini di zaman Rasul, lalu kemudian dia bersembunyi di Asfahan di situ, kata Ibnu Hajar. Tapi ini juga wallahu taala a'lam. Kemudian riwayat berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Ishaq ibn Ibrahim wa Abu Quraib wal lafdhu li Abi Quraib qala ibn Numair qala haddatsana wa qala al-akhar in akhbarana Abu Muawiyah قال حدثنا الأعمش عن شقيق عبد الله قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا فقال دخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو وقد ركع فقال عمر يا رسول الله دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. Riwayat berikutnya masih daripada Ibnu Numair, di sini telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang lain berkata sampai sanadnya ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata di sini kami berjalan bersama Nabi SAW, lalu beliau melintasi atau melewati Ibnu Sayyad. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aku menyembunyikan sesuatu untukmu. Ini Rasulullah SAW mengetes Ibnu Sayyad ini. Ya, Rasulullah SAW mengatakan padanya, aku menyembunyikan
sesuatu untukmu. Ia berkata, duh, asap. Lalu Rasulullah SAW bersabda, menyingkirlah, kau tidak akan melampaui kemampuanmu. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah SAW, biarkan aku menebas lehernya. Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, bila dia orang yang kau takuti, kau tidak akan mampu membunuhnya. Mananya tebakannya betul. Tebakannya betul. Jadi ini berarti ini orang mengetahui yang gaib. Ini memiliki kekuatan dan memang fisiknya seperti itu, sudahlah mengaku hal-hal yang gaib. Nah, ini Rasulullah SAW juga prediksinya mengarah ke situ. Dan bahkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya sudahlah, tidak sabar lagi untuk membunuhnya. Namun Rasulullah SAW stop ya, melarang membunuhnya atau menyetopnya untuk waktu itu, karena kalau memang ini dajjal yang betul-betul, kamu tidak akan dapat membunuhnya. Ya ini memang masih kecil, tapi kalau memang hakikatnya adalah dajjal yang sesungguhnya, bagaimanapun itu tidak akan mampu kamu membunuhnya, karena memang ujungnya yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Selanjutnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, langsung saja ya, kita tidak baca sanadnya karena ini mirip ya peristiwanya, namun riwayat satu dengan riwayat lain menambah keterangan saja. Di sini disebutkan daripada Abu Sa'id, qala laqiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar fi ba'di turuqil Madinah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anni Rasulullah? Faqala huwa atashhadu anni Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi ma tara? Qala ara arshan 'ala al-ma'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara arsha iblis 'ala al-bahri. Wa ma tara? Qala ara sadiqain wa kadhiban aw kadhibain wa sadiqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lubisa 'alaihi da'uhu. Qala haddatsana Yahya ibn Habib wa qala Muhammad ibn Abdul A'la qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi qala haddatsana Abu Nadrah an Jabir ibn Abdullah qala laqiya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ibn Sa'id wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar ibn Sa'id ma'al ghilman fa dzakara nahwa hadits Al-Jurairi. Taib, di sini daripada Abu Sa'id, dia berkata Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar berpapasan, berjumpa di tengah jalan dengannya ya Ibnu Sayyad. Jadi boleh disebut Ibnu Sayyad, juga dalam riwayat ini disebut Ibnu Sa'id. Jadi boleh dua-duanya dibaca, Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id. Nah, ini dia berjumpa dengan Nabi di tengah jalan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sa'id ini, apakah kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Kata Rasulullah. Tapi ia balik bertanya, si Ibnu Sa'id ini balik bertanya, apa kau bersaksi juga bahwa aku utusan Allah? Ini sangat-sangat memang untuk dicurigai. Memang kalau tidak curiga maknanya itu perlu dipertanyakan. Rasulullah SAW bersabda, aku beriman kepada Allah, malaikat dan kitab-kitabnya. Ini bahkan kalau kita melihat ya, ini Ibnu Sa'id ini kan masih kecil ya, masih remaja lah, masih kecil. Tapi perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya dengan sungguh-sungguh. Ini kalau Rasulullah SAW tidak curiga, ya tentu tidak Rasulullah SAW tidak bersikap dengan sikap yang serius seperti ini. Ya boleh-boleh saja dia suruh Umar, udah ketepikan si anak kecil nih gitu kan. Itu macam-macam lah ucapannya. Contoh lah ya seperti itu. Tapi ini tidak, malah dilaheni oleh Rasulullah SAW. Jadi kata dia Ibnu Sayyad ini balik bertanya, apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Rasulullah SAW bersabda, aku beriman kepada Allah, malaikat dan kitab-kitabnya. Mananya aku tidak bersaksi kamu ini adalah utusan Allah. Aku hanya beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Ini jawaban Rasul. Beliau bertanya, apa yang kau lihat? Bertanya kepada Ibnu Sa'id ini, apa yang kamu lihat? Dia menjawab, aku melihat singgasana di atas air. Aku melihat arsy, singgasana di atas air. Rasulullah SAW bersabda, kamu melihat singgasana iblis di atas laut.
bukan singgasana Allah, tapi singgasana iblis di atas air. Beliau bertanya, apa yang kamu lihat? Rasulullah SAW bertanya lagi, apa yang kamu lihat? Dia menjawab, 2 orang yang jujur dan seorang pendusta. Mananya apa? Mananya ini hal yang gaib lagi. Atau 2 orang pendusta dan seorang yang jujur. Rasulullah SAW bersabda, ia dikaburkan, biarkanlah dia. Maksudnya dia tidak jelas urusan orang ini, tidak jelas apa maksudnya. Ia menjawab, Nabi SAW di sini menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, ia dikaburkan, biarkanlah dia. Kemudian telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hubaib dan Muhammad bin Abdul Ala, kedua yang telah menceritakan kepada kami sampai akhir daripada sanad ini. Katanya di sini sementara Ibnu Sa'id bersama anak-anak yang lain. Artinya memang peristiwa ini ketika dia bersama anak-anak sebagaimana halnya riwayat sebelumnya, namun anak-anak yang lain kan lari. Dia sendiri yang diam malah duduk, lalu kemudian berkata dengan perkataan orang dewasa seperti ini dan sangat mencengangkan ucapannya, sehingga lagi-lagi wajar Rasulullah SAW curiga, dan kemudian wajar Umar radhiyallahu ta'ala memastikan, bahkan Umar bersumpah bahwasanya si Ibnu Sa'id ini adalah Dajjal yang dinanti-nanti. Kemudian selanjutnya qala haddatsana Ubaidullah bin Umar al-Qawariri wa Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Ala qala haddatsana Dawud an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala sahibtu Ibnu Sa'id ila Makkah faqala li ama qad laqitu minan nas yaz'umuna anni ad-dajjal alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu la yulad lahu qala qultu bala qala faqad wulida li awalaysa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhul Madinah wala Makkah qultu bala qala faqad wulidtu bil Madinah wa hadha ana urid Makkah thumma qala li fi akhir qawli ama wallah inni la a'lamu maulidahu wa makanahu wa inna huwa qala fala basani. Ini yang kita sebutkan sebagai dia menjawab ya, dia membantah dirinya sebagai Ibnu Sayyad, namun lagi-lagi bantahannya ini tidak menjadi pamungkas. Karena kalau jawabannya ini sebagai pamungkas, maknanya tidak ada lagi ikhtilaf ya. Kita baca daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, aku menemani, maknanya beliau pernah bersama Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id. Jadi dua bacanya ya, Sa'id atau Sayyad. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah bersama Ibnu Sa'id ini ke Mekah, dalam perjalanannya ke Mekah. Ia berkata kepadaku, mana Ibnu Sa'id ini berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, aku bertemu dengan sebagian orang, mereka mengiraku Dajjal. Rupanya ini isu-isu dia sebagai Dajjal, dia sudah mendengar ya, dia sepertinya terpojokkan lah begitu. Ini isu hoax menurut dia ya. Dia harus membantah. Jadi kata Ibnu Sa'id kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bukankah kau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa ia tidak punya anak, maknanya Dajjal itu tidak punya anak? Abu Sa'id berkata, ya, aku pernah mendengar, maknanya benar. Itu adalah sabda Nabi SAW bahwasanya Dajjal ini tidak punya keturunan. Ibnu Sayyad berkata, sedangkan aku punya anak. Aku punya anak. Yang tadi kita sebutkan nama anaknya adalah Umarah bin Abdullah bin Sa'id. Umarah tadi kita sebutkan perawi thiqah di kalangan tabi'in. Sedangkan aku punya anak, maknanya terbantahkan. Aku ini bukan Dajjal yang disebutkan itu. Kemudian katanya, dan bukankah kau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak bisa memasuki Madinah dan Mekah? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya benar, aku pernah mendengar bahwa Nabi SAW bersabda Dajjal ini tidak bisa masuk Mekah, Madinah dan Mekah. Ibnu Sa'id berkata, sementara aku dilahirkan di Madinah, aku sendiri lahir di Madinah. Bagaimana mungkin aku sebagai Dajjal, katanya. Dan sekarang ini aku akan hendak pergi ke Mekah, berarti masuk Mekah juga. Lahir di Madinah,
masuk Mekah. Jadi maknanya kalau aku bukan kalau aku dajjal sesungguhnya, ya tidak mungkin lah seperti itu. Nah, Abu Sa'id berkata, setelah itu ia berkata kepadaku di akhir perkataannya. Setelah itu di akhir obrolannya, perbincangannya dengan Abu Sa'id, Ibnu Sa'id ini mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ingat ya, demi Allah, aku mengetahui kelahiran Dajjal itu. Aku mengetahui kelahirannya Dajjal itu. Kemudian aku mengetahui tempat dan di mana ia Dajjal berada. Abu Sa'id berkata, ini mengacaukanku. Maksudnya apa? Tadi dia sudah yakin, ini bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, betul ya? Tapi rupanya akhir ucapannya ini yang muskilah. Sebab itu Imam Nawawi mengatakan ini masih pelik, permasalahannya masih pelik. Sebab itulah Imam Nawawi mengatakan dalam syarahnya ketika mensyarah bantahan daripada Ibnu Sa'id ini ucapannya tidak menunjukkan dalil bahwasanya dia sebagai Dajjal. Tidak menunjukkan dalilnya katanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mengatakan Dajjal muncul nanti di akhir zaman, dan tidak menutup kemungkinan dia ini Dajjal yang nanti akan berevolusi, ya begitu ya. Sebagaimana halnya kata Ibnu Hajar tadi. Ibnu Hajar kan menyebutkan bahwasanya boleh jadi Ibnu Sa'id pada waktu Nabi SAW berjumpa dengan orang itu adalah memang Dajjal betul gitu kan, namun itu iblis atau syaitan yang menyerupakannya sedemikian rupa, dan tidak menutup kemungkinan setelah itu dia pergi ke Asfahan begitu, dan nanti akan muncul nanti di Asfahan sebagai dengan pengikut-pengikutnya. Sebab itu Nawawi mengatakan ini tidak sebagai dalil qat'i ya, yang menunjukkan bahwasanya dia bukan Dajjal. Karena tadi disebutkan, dia sendiri menyebutkan aku mengetahui kelahirannya, tempat di mana Dajjal itu berada. Jadi tidak mungkin dia mengetahui hal ini kalau bukan dirinya lah yang Dajjal. Ini bantahan bahwasanya bantahan dari orang-orang yang mengatakan dia ini adalah Dajjal. Begitu. Dan juga kematiannya pun misterius tadi kita sebutkan. Itu yang lebih menekankan lagi, kematiannya misterius, tidak ditemukan jasadnya. Kalau ditemukan jasadnya dia mati begitu saja ya sudah selesailah masalah ya. Atau dia Islam di zaman Nabi, itu selesai masalah. Cuma sudahlah dia tidak Islam di zaman Nabi, lalu kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang bersumpah pun tidak menjumpai dia sebagai seorang Islam, sampai meninggalnya Umar pun tidak dijumpai dia Islam. Lalu kemudian ya mungkin saja di akhir hayatnya dia Islam, tapi pun kita tidak tahu di akhirnya dia sebagai Dajjal, wallahu ta'ala alam. Nah, tapi balik lagi, bagi mereka yang mengatakan ini bukan Dajjal, keturunannya ini sudah jelas, Umarah itu sudah jelas sebagai perawi yang thiqah. Ini juga menunjukkan bahwasanya ada kemungkinan dia tidak Dajjal. Itu dua kelompok ini yang mengatakan dia adalah Dajjal, masing-masing ada dalilnya. Tapi wallahu ta'ala alam ya, karena dia memiliki anak namanya Umarah tadi, kita lebih mengarah kepada yang tidak Dajjal ya. Karena memang dia memiliki anak namanya Umarah tadi, sedangkan Dajjal itu tidak memiliki anak. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas ini sebagaimana kata Imam Nawawi masih permasalahannya, hakikatnya masih menjadi misterius. Tapi yang jelas ini kita tidak kipu-kipu sekali ya. Yang jelas ini nanti Dajjal akan muncul nanti. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita selamat daripada fitnah-fitnah yang ada. Ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wajal, masih ada tentunya hadis-hadis yang terkait dengan Ibnu Sayyad ini. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya biidznillah taala.
Taib wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.